Iya, saya melihat bahwa intoleransi khususnya di Indonesia dalam kajian mayoritas minoritas dalam perspektif itu sebenarnya itu adalah fenomena yang baru. Dan jadi kalau misalkan kita melihat ketika Indonesia merdeka, Indonesia itu sempat memiliki pemimpin bukan muslim. Bahkan murtadin, Pak. Namanya adalah Amir Syarifuddin. Oh iya iya iya. Amir betul. Syarifuddin itu Perdana Menteri Indonesia yang kedua dipilih setelah Syahrir, dan beliau itu adalah seorang yang dulunya muslim kemudian tidak menjadi muslim, tetapi betapapun Dan komunis ya. dan kemudian pindah lagi jadi komunis yang ateis Iya, gitu. iya, iya, iya. Tapi maksudnya betapapun latarnya seperti itu, tetapi tidak banyak yang mengomentari soal keyakinan pribadinya. Bahkan misalkan Kartosuwiryo ketika marah-marah terhadap Amir Syarifuddin, itu kemarahannya itu adalah gara-gara penandatanganan Renville, bukan karena agamanya. Nah, ini berbeda dengan fenomena di zaman sekarang ketika ada pemimpin, ada orang yang terpandang yang dijatuhkan atau digulingkan atau digulirkan itu adalah karena sudut pandang ini agamanya apa nih, ini cara dia beragama itu seperti apa. Nah, ini jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang baru di awal kemerdekaan kita, ya tidak seperti itu. Kemudian karakteristik yang lain, misalkan kalau mau dibandingkan dengan yang dulu itu, dulu cara orang menjadi radikal secara agama itu adalah dengan hidup yang asketis, dengan hidup yang benar-benar baik. Misalkan Pak Kasman Singodimedjo, kemudian Bung Hatta. Ketika Bung Hatta itu ingin menegaskan bahwa dirinya adalah seorang muslim, itu dia jujurnya habis-habisan. Dia tidak menggunakan uang negara sepeser pun. Bahkan pernah rumahnya itu tidak sempat, listriknya sempat dimatikan gara-gara tidak sanggup bayar listrik gitu. Karena beliau punya akses terhadap kekuasaan dan ekonomi tapi tidak melakukannya. Itu semua dilakukan karena apa? Karena beliau muslim. Ketika di zaman dulu ada seorang polisi yang sangat populer di zaman sekarang namanya Pak Hugeng. Ya. Pak Hugeng itu kan dia mengatakan bahwa dengan ini saya bangga karena iman saya itu bisa ditegaskan ketika saya berperilaku jujur. Saya adalah polisi yang jujur gitu. Nah, jadi Islam radikalisme Islam itu ditegaskan dengan berpikir dan hidup secara asketis. Berpikir dan hidup untuk bukan soal ini saya harus menjelekkan agama lain karena agama saya yang paling benar, tidak. Tapi fokus pada bahwa dirinya harus menjadi yang terbaik, dirinya harus menjadi yang terdepan dalam kebaikan dan seterusnya. Nah, di zaman sekarang mungkin gara-gara ada gerakan dari kelompok-kelompok Islam yang transnasional itu mengubah, jadi Islam itu sekarang untuk disebut ustadz, untuk disebut agamawan, untuk disebut, maka dia harus menegaskan mana saya sebagai seorang muslim, mana dia sebagai non muslim, dan itu terletak pada simbol-simbol, bukan lagi perilaku seperti zaman dulu, bukan lagi saya muslim dan saya menunjukkan dengan saya tidak korupsi gitu. Tidak seperti itu. Sekarang saya muslim dengan menunjukkan bahwa saya tidak menyekolahkan anak saya di sekolah Kristen. Nah, ini kan beda cerita ya, gitu. Jadi radikalisme dan intoleransi itu muncul di Indonesia bukan karena kita tidak radikal, bukan karena orang dari zaman dulu tidak radikal, cuman bagaimana mengekspresikan radikalismenya itu sangat berbeda. Cara pandang kita itu sangat-sangat berbeda. Di zaman dulu radikalisme itu adalah bahwa saya harus berislam sebaik-baiknya. Di zaman sekarang saya harus menunjukkan simbol-simbol keislaman sekuat-kuatnya. Misalkan dengan jenggot, dengan apa dan sebagainya, kemudian memisahkan dengan orang. Bahkan ada riwayat yang populer dan dipopulerkan walaupun itu palsu. Dipopulerkan misalkan kalau mau melihat mana ulama yang benar, lihatlah yang paling dibenci oleh orang kafir. Dalam kurung Imam Syafi'i. Gak ada Imam Syafi'i pernah mengatakan seperti itu. Itu meme itu beredar luas sekali loh. Iya. Tapi itu dipopulerkan karena memang cara pandang kita terhadap radikalisme agama itu sudah berbeda 180 derajat. Bukan lagi soal kenapa nggak diambil bahwa Imam Syafi'i itu mencari ilmu pengetahuannya itu gila-gilaan gitu. Bahwa sejak kecil beliau ada di Mekah lalu hijrah sampai ke Madinah, lalu keliling wilayah-wilayah Timur Tengah pada waktu itu untuk mencari ilmu. Kenapa yang fokusnya itu tidak yang seperti itu? Dan itu tadi quote itu juga
bukan dari Imam Syafi'i ya? Bukan, itu bukan dari Imam Syafi'i. Ya, Ya itulah. Jadi kita rela berdusta, kita rela untuk menciptakan kebohongan-kebohongan kepada masyarakat hanya demi untuk menekankan radikalisme kita, bahwa cara pandang atau cara radikalisme kita yang sekarang itu udah benar, padahal ya tidak. Atau misalkan kita melihat di masa lampau, misalkan di zaman kekhalifahan Abbasiyah gitu, gereja-gereja misionaris, pusat misionaris itu di Baghdad. Jadi ada sampai ada lebih dari 100 gereja yang gereja misi, dan itu ada di Baghdad. Di kekhalifahan Abbasiyah, tetapi tidak digeruduk, tidak dihancurkan, tidak diapa-apakan. Nah, ini kuncinya di sini adalah karena di zaman dulu kaum muslimin itu merasa dominan, merasa kuat. Sedangkan kita sekarang sangat-sangat ketakutan, merasa inferior, melihat bahwa peradaban kita tertinggal, melihat bahwa kita ketergantungan sama bangsa yang lain. Nah, inilah yang menyebabkan kita itu menjadi resisten dan takut terhadap peradaban-peradaban yang lain. Jadi hati-hati, jangan ikut peradaban itu, hati-hati ngikutin itu. Jadi kehati-hatian itu pada akhirnya justru malah menghindarkan kita. Jadi intoleransi pada akhirnya muncul karena kitanya takut. Karena kitanya sekarang sudah menjadi masyarakat yang inferior, masyarakat yang tidak bisa menegaskan identitasnya. Karena bahkan sampai di Indonesia, ini kan di Indonesia ya, di Indonesia, negara mayoritas muslim, buka perumahan khusus muslim, itu laku, Pak. Karena apa? Karena mereka tuh ketakutan, mereka merasa bahwa nanti akidah anak saya tergerus kalau misalkan bergaul dengan orang non-muslim gitu. Ya, jadi saya sih mengira bahwa intoleransi kita, kemudian geruduk gereja, apa ini itu dan lain sebagainya adalah karena kita takut, kita khawatir sama bangsa-bangsa lain yang kita melihat dengan mata kepala sendiri memang peradabannya lebih besar. Jadi ini tuh satu ini sebenarnya adalah ekspresi kebudayaan dari rasa insecure, rasa inferior gitu. Jadi kalau misalkan kita ngetik di Google, misalkan ada artis yang baru muncul, maka mesin Google di Indonesia paling banyak adalah misalkan ya, guru gembul, agama gitu. Karena yang dicari itu. Nah, kenapa begitu ya? Karena rasa takut itu. Kemudian yang tadi itu yang misalkan ada gereja tiba-tiba wah kita takut. Kemudian ada lagi latihan Natal nyanyi tiba-tiba digeruduk karena ini merusak iman Islam dan lain sebagainya. Nah, ini dimulainya dan apakah ini terjadi di dunia pendidikan? Ya, sejujurnya sangat iya, Pak. Jadi saya sudah mengajar di banyak sekolah dalam hal ini dan saya juga misalkan jadi balik lagi misalkan saya pernah di sekolah negeri gitu. Di sekolah negeri itu ketika ada pemilihan OSIS misalkan, kemudian pemilihan OSIS itu nanti yang calonnya itu diantaranya adalah satunya non muslim gitu. Itu langsung ada black campaign. Ini non muslim ya, padahal kan OSIS gitu. Ya, yang seperti itu, dan itu kadang-kadang gurunya juga terlibat. Tapi di waktu yang bersamaan ketika itu terjadi, ketika ada black campaign bahwa orang itu Kristen jadi jangan pilih orang OSIS gitu ya. Di waktu yang bersamaan dengan itu, orang yang masih mengkampanyekannya itu adalah, maaf ya, ini guru-guru yang mengkampanyekan itu adalah guru yang sebenarnya juga tidak baik dalam mengajar dan tidak berdedikasi dalam mengajar. Dia hanya ngejar uang tunjangan, ngejar uang pensiunan dan lain sebagainya. Tapi pada masalah ini dia tiba-tiba menjadi sangat fanatik terhadap agama. Ini bagaimana ceritanya ada orang yang fanatik agama tapi dia tidak berdedikasi pada pendidikan dan pengajarannya, pada tugas yang diembannya, tapi justru fokus pada identitas-identitas seperti yang tadi itu. Nah, jadi ya kita tuh masyarakat yang sudah inferior, masyarakat yang sudah sangat ketakutan, masyarakat yang ya bahkan ada cerita misalkan, ini saya tambahin lagi lah fenomenanya. Kalau misalkan Bapak lihat misalkan di media-media kita, salah satu berita tentang kiamat yang paling didambakan oleh kaum muslimin itu adalah perang akhir zaman hanya akan menggunakan batu, kuda, dan tombak. Itu kalau di Google itu banyak sekali itu. Bahkan tadi saya baca di salah satu majalah Islam juga menegaskan bahwa perang akhir zaman nanti hanya akan menggunakan zaman dulu. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah sadar
tentang betapa tertinggalnya peradaban kita, sehingga kita berharap kalau nanti ada perang akhir, kita tuh menggunakan yang sederhana-sederhana zaman batu lagi gitu. Jadi balik lagi, kita sama sekali tidak intoleran, Pak. Bangsa kita itu adalah bangsa yang sangat terbuka terhadap perbedaan. Bayangkan aja, kita memiliki ratusan bahasa, kita memiliki puluhan bangsa, suku bangsa, kita memiliki begitu banyak perbedaan, dan kita masih aja mau disatukan dalam satu kesatuan institusi politik yang namanya Indonesia itu. Dan bahkan ketika wilayah kita terentang dan loncat-loncat jauh antar pulau itu, kita masih bisa bersatu. Nah, kenapa sekarang kita menjadi intoleran? Intoleransi itu muncul dari rasa takut itu. Dan anak-anak di sekolah diajarkan akan rasa takut itu. Di sekolah itu masih ada, Pak, guru-guru yang ngajarin tentang misalkan kekerasan di Afghanistan, kemudian digambarkan inilah yang terjadi kalau misalkan orang-orang Islam dihancurkan oleh bangsa Barat. Digambarkan, jadi ada narasi kebencian-kebencian yang seperti itu. Kalau misalkan saya boleh mengajar pada tema itu, saya akan berpikir bahwa orang-orang Islam itu sekarang bisa dikalahkan, dieksploitasi, dijelekan di media, karena kita nggak bisa ngelawan, karena kita nggak bisa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap dunia. Yang harus digarisbawahi itu adalah jumlah kaum muslimin sekarang yang hampir tembus 2 miliar itu hanya menghasilkan sejumput akademisi, yang sejumput akademisi itu kalau misalkan disatukan mungkin hanya satu fakultas di Amerika Serikat. Jumlahnya itu sangat sedikit. Nah, karena itu maka kita ketergantungan sama bangsa lain, kita sadar akan itu, kita takut akan hal itu, kemudian kita resisten pada hal-hal yang seperti itu. Kemarin ada media di India yang menuliskan sesuatu dan itu nyelkit tapi fakta. Jadi dia bilang gini, ketika di India ada Hindu dan Buddha hidup dalam satu komunitas yang sama, mereka baik-baik saja. Kristen dengan Buddha baik-baik saja. Buddha dengan Yahudi dengan Kristen itu juga baik-baik saja. Kemudian Kristen dengan Konghucu itu baik-baik saja. Shinto dengan Konghucu baik-baik saja. Buddha dengan Konghucu juga baik-baik saja. Tapi Muslim dengan Buddha di Myanmar perang. Muslim dengan Yahudi di Palestina perang. Kemudian Muslim dengan Kristen misalkan terjadi perang di mana-mana juga. Kenapa kalau misalkan bagian yang Muslim ada saja seperti itu? Gitu. Nah, karena apa? Karena kita memang kita memang sangat ingin bahwa kita itu terlihat, sangat ingin terlihat bahwa kita tuh maju, tapi kita susah. Dan ketika saya mengatakan seperti ini, saya dicap liberal, saya dicap menghina Islam, saya dicap menjelek-jelekan. Jadi kenapa gak introspeksi diri aja? Kenapa kita ayo berpikir kenapa bisa seperti itu? Kenapa kalau misalkan sama orang-orang non-muslim kita ribut, sedangkan kalau yang non-muslim dengan kita mah ya biasa-biasa aja gitu. Kenapa seperti itu? Dan kalau misalkan kita melihat Muslim di Suriah itu menderita, Muslim di Mesir itu menderita, Muslim di Irak itu menderita, dan bahkan di Indonesia menderita. Coba cek, Muslim di Amerika sangat bahagia, Muslim di Finlandia sangat bahagia, Muslim di Inggris sangat bahagia. Ada yang salah dari masyarakat kita. Nah, itu harus introspeksi diri. Ayo kita pikirkan bagaimana. Bukannya kita tutup-tutupi itu. Bukan kemudian kita, wah ini gara-gara konspirasi asing berarti kita harus melawan. Bukan gara-gara itu. Ayo kita introspeksi sama-sama. Kita membangun peradaban dari awal. Apa yang menjadi masalah. Dan kemudian setelah kita analisis, ya kita akui. Setelah akui, ayo kita bergerak gitu. Bukan sekedar salahkan ini. Kan kita awal dari intoleransi itu gini. Kenapa Indonesia sekarang terpuruk ekonominya? Gara-gara Cina. Kenapa kaum muslimin sekarang terpuruk? Oh, gara-gara Yahudi. Kenapa Muslim di sana? Oh, ini gara-gara orang Hindu radikal. Sampai kapan kita terus-terusan nyalahin pihak lain gitu? Intoleransi itu munculnya dari situ, dari ada sebuah peradaban, kita sadar kita di bawah, kemudian yang lain di atas, kemudian kita tidak mau terima itu, dan alih-alih kita mengejar peradaban itu, kita justru malah menyalahkan negara-negara, menyalahkan bangsa-bangsa di luar sana. Betapapun bahwa diyakini pasti ada
negara-negara Barat yang secara sengaja memang mencoba untuk merusak dan sebagainya itu tidak bisa disangkal. Ya tapi bukan berarti kita terus-terusin nyalahin itu gitu. Jadi maksudnya kalau kita bertanding permainan sepak bola gitu ya antara Indonesia lawan Vietnam gitu. Kemudian kita dikalahkan, ya jangan nyalahin Vietnamnya. Kan itu memang persaingan peradaban, itu benturan antar peradaban. Ya salahinnya adalah kita kenapa kita kalah gitu. Ketika misalkan orang-orang Amerika Serikat berusaha untuk menahan kemajuan Indonesia, itu kan pasti. Karena itu persaingan peradaban. Ya tapi nggak usah disalahin ketika kita dikalahkan. Gitu. Nah ini poin soal introspeksi ini menarik karena kan ini juga terkait dengan sikap kritis ya, keberanian bersikap kritis terhadap diri sendiri. Kan sikap kritis itu kan sesuatu yang menjadi prasyarat bagi kita untuk berpikir berpikir mandiri lah gitu. Nah, introspeksi itu memang sesuatu yang sering tidak dilakukan dan akibatnya banyak kalangan Islam yang suka denial. Selalu mungkir gitu ya. Tadi itu misalnya bukan alih-alih dia mengevaluasi apa yang salah nih dari kita sehingga kita bisa dalam kondisi seperti ini, mereka selalu nyalahkan pihak luar gitu. Nah, tapi gini, Guru Gembul ya, kalau yang menarik itu kadang-kadang sikap-sikap semacam ini banyak kita lihat juga di kalangan terdidik, di kalangan Islam ya. Jadi mereka yang misalnya mereka pendidikannya itu pendidikan umumnya, ilmu umumnya itu tinggi gitu ya, S2, S3 apa gitu. Sangat kritis, IP-nya tinggi, terus kemudian pokoknya prestasi akademiknya hebat lah. Tapi begitu bicara tentang agama, tentang Islam itu menjadi dogmatis gitu, menjadi nggak berani untuk misalnya tadi berani untuk melihat bahwa ada sejarah Islam atau bagian dari umat Islam yang salah dan harus dibenahi gitu. Itu nggak berani. Jadi mereka tuh takut gitu loh. Ada ketakutan untuk mengevaluasi agama. Agama di sini pengertiannya adalah cara beragamanya gitu ya. Ya, karena banyak pemuka-pemuka kita yang galaknya luar biasa, Pak. Jadi kalau misalkan kita maksud saya gini tadi, yang saya maksud itu kan banyak kan orang bicara mengenai intoleransi, radikalisme itu banyak kan di ilmu-ilmu hard science. Ya gitu kan, anak-anak yang di fakultas-fakultas yang itu malah justru membutuhkan IQ tinggi gitu loh. Jadi hard science lah di MIPA, di ITB, di IPB, di mana gitu ya. Itu kan banyak yang pinter-pinter gitu, tapi begitu beragama menjadi sangat tertutup, dogmatis gitu. Iya, sama itu seperti mahasiswa-mahasiswa IPB itu banyak yang lebih radikal daripada UIN. Nah, itu ya, itu maksud gitu saya. Jadi gimana penjelasannya itu? Ya, sebenarnya yang masuk IPB, misalkan dalam hal ini, yang masuk IPB itu kan sebenarnya dia menemukan Islam secara mandiri. Jadi kalau misalkan saya mohon maaf, misalkan di UIN itu biasanya sejak awal dia lulusan pesantren, dia sudah berkecimpung di dunia yang berdialektika dengan Islam itu sangat kental, sangat kuat. Jadi ketika masuk ke UIN ada perbedaan, ada pertentangan, ya mereka cenderung untuk terbuka dengan itu. Tapi kalau misalkan yang dari IPB dan sebagainya, nah Pak, ini pengamatan saya. Justru kelompok-kelompok Islam transnasional itu masuknya ke IPB, ke UI, ke ITB yang kayak gitu. Dan saya tidak menyalahkan Islam transnasional gitu. Cuman ada perbedaan yang kentara dalam konteks budayanya. Jadi misalkan budaya itu kan sebenarnya tidak universal. Budaya itu bersifat lokal, bersifat kedaerahan. Jadi misalkan Islam itu universal. Ketika masuk ke Arab Saudi misalkan, yang ditekankan di sana itu adalah bagaimana caranya menutupi aurat perempuan. Karena di Arab Saudi itu
tingkat kematiannya sangat tinggi di zaman dulu ya, sumber dayanya sangat sedikit, sangat terbatas. Sehingga kebudayaan mereka itu adalah kebudayaan yang membutuhkan perempuan dalam jumlah banyak untuk bisa mempertahankan populasi. Bahkan di sana berkembang tradisi poligami. Karena apa? Ya, karena tingkat kematian di sana itu sangat luar biasa. Karena perang, karena kelaparan, karena kehausan, dan lain sebagainya. Nabi saja punya anak berapa yang bisa bertahan sampai di atas 17 tahun itu cuma satu. Gitu. Sisanya tidak ada. Karena memang tingkat kematiannya itu tinggi di sana itu. Nah, karena itu ketika misalkan mereka melihat perempuan, maka Islam yang universal mereka ambil dan cocokkan sesuaikan dengan budaya Timur Tengah, yaitu misalkan perempuan harus terjaga dengan sebaik-baiknya dengan cara yang seperti ini agar populasi misalkan bisa bertahan gitu ya. Kemudian mereka juga akan mengekspresikan bagaimana Islam itu diterapkan dengan cara apa? Misalkan dengan cara harga diri sebagai bangsa itu harus dikuatkan dan lain sebagainya. Itu budaya Arab. Ketika budaya Arab dari gerakan-gerakan transnasional masuk ke IPB, masuk ke UI, masuk ke mana, yang mereka tekankan juga adalah yang seperti itu. Yang perempuan akhirnya bercadar, yang kemudian akhirnya anti toleransi terhadap yang lain dan lain sebagainya, itu mereka fokus karena mereka berislam tapi mengekspresikan budaya Islam justru dengan tradisi luar, tradisi Timur Tengah itu. Kenapa nggak dari tradisi kita aja? Jadi misalkan kalau tradisi lokal Nusantara bagaimana cara mengekspresikan keislaman? Dengan bersyukur, misalkan dengan hal-hal yang batiniah, dengan hal-hal yang kalau misalkan kita kelindes kaki kita sama mobil, kita masih berkata, Alhamdulillah syukur cuman kaki yang kelindes. Itu kan ekspresi kita dalam beragama kan. Kita alhamdulillah, kita bersyukur dan itu pahalanya besar karena itu berarti refleksi hati kita yang memang benar-benar taat dan patuh serta tetap berterima kasih kepada Tuhan. Nah, itu ekspresi lokal. Karena apa? Ya karena tradisi masyarakat Nusantara. Di sana ada tradisi, di sana ada tradisi. Nah, masyarakat Islam transnasional masuk justru fokusnya itu adalah ke universitas-universitas yang biasa. Karena kalau misalkan yang ini udah Islamnya udah lokal gitu. Pesantren itu kan tradisi Islam lokal gitu. Nah, tradisi Islam lokal yang ini sudah tercekoki, ya akhirnya kita sekarang merasa sampai kemarin-kemarin itu NU bikin sebuah deklarasi bahwa kami sekarang adalah Islam Nusantara yang menolak Islam Timur Tengah. Ini istilahnya menjadi sangat kontroversial, tetapi jelas maksudnya. Karena budaya kita berbeda dengan budaya Timur Tengah, cara kita mengekspresikan Islam juga semestinya beda. Karena agama itu universal, Islam itu universal, tapi budaya itu bersifat lokal. Budaya Timur Tengah tidak jelek, tapi relevan untuk mereka di sana. Budaya kita juga tidak jelek, tapi ini relevan untuk kita di sini. Gitu. Nah, ya lembaga-lembaga pendidikan itu akhirnya kemasukin semua sama yang begitu. Nah, itu terutama kalau misalnya soal yang biasanya menjadi isu ya, itu terkait dengan dunia pendidikan ya, itu kan soal jilbab misalnya ya. Itu kan tadi kan pandangan dari Guru Gembul tentang bagaimana perempuan yang ada di satu konteks lokal tertentu, yaitu misalnya Timur Tengah gitu ya, itu seperti itu, tapi ketika berada di tempat lain seakan-akan aspek lokalnya ini dilupakan gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal intoleransi itu itu kadang-kadang juga isu yang sering muncul itu soal-soal yang menyangkut perilaku sehari-hari, misalnya soal jilbab ya. Itu kan kadang-kadang ada komentar-komentar yang menganggap orang yang nggak berjilbab itu pokoknya dianggap sebagai sesuatu yang inferior lah gitu dari segi keimanan gitu ya. Terus selalu diidentikan dengan non-muslim gitu. Sekarang kan begitu, padahal dulu di Indonesia kan kalau ini banyak juga yang kontraskan kan. Film-film zaman dulu tahun itu kan misalnya bahkan ada apa dengan cinta gitu misalnya kan, itu kan suasananya kan betul-betul suasana SMA zaman itu yang ya perempuan nggak berjilbab, yang muslim maksudnya, muslimah. Sekarang kan dikontraskan dengan sekarang tuh beda sekali gitu. Nah, biasanya ada semacam pandangan yang negatif terhadap orang yang nggak berjilbab gitu. Nah, komentar
komentar Guru Gembul gimana? Iya, itu sama, itu ekspresi kita dalam beragama. Jadi sebenarnya sejak zaman dulu, kalau misalkan soal hijab dan perempuan itu inferior. Oleh masyarakat itu disimpan sebagai kasta kedua di seluruh dunia dimanapun di masa yang lampau. Nah, sebenarnya dalam tradisi Islam itu menarik, Pak. Jadi perempuan dikasih hijab justru agar dia bebas. Agar dia berlalu lalang keluar dan lain sebagainya. Sedangkan tradisi Nusantara untuk perempuan itu tidak berkerudung, tapi dipingit. Jadi misalkan perempuan-perempuan apalagi yang bangsawan, setelah anak perempuannya misalkan mengalami menstruasi untuk pertama kalinya, kemudian diidentifikasi sebagai sudah dewasa dan siap kawin, maka itu kan diasingkan dari teman-temannya, pokoknya mah disimpan di rumah aja, itu dipingit kan istilahnya pada waktu itu. Nah, ini juga sebenarnya sama aja dalam tanda kutip cara orang di masa lalu untuk bisa melindungi perempuan ini gitu. Nah, yang di Islam itu di zaman dulu ya perempuan tetap keluar tapi dengan kerudung itu. Nah, jadi mungkin nggak sih kita mengambil cara pandang yang begitu gitu. Jadi sebenarnya hijab digunakan untuk melindungi perempuan di ruang publik agar dia tidak menjadi bahan eksploitasi bagi laki-laki di zaman itu yang memang pada waktu itu hukum hampir tidak berlaku gitu ya dan lain-lain. Bisa nggak kita memandang dengan cara yang seperti itu gitu. Nah, makanya ya fokusnya itu adalah bagaimana cara perempuan itu bisa merasa aman dan nyaman di ruang terbuka gitu, di ruang publik. Kalau misalkan soal hijab, misalkan saya tidak menafikan dalam Islam itu hijab itu wajib, cuman maksudnya balik lagi, ekspresi keberagamaan kita, kalau misalkan kita lihat masa lampau, istrinya Hos Cokro Aminoto yang sangat Islami itu, kemudian yang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sebagainya, itu jarang pakai kerudung. Sekalinya pakai kerudung ya cuman di gitu ya. Kerudungnya Mbak Yeni Wahid atau Mbak Tutut gitu betul. Kan, model begitu kan. Yang rambutnya gitu-gitu. Baik itu NU maupun Muhammadiyah. Jadi itu pemimpin PBNU maupun Muhammadiyah semuanya kerudungnya kerudung Nusantara gitu yang bukan jilbab gitu ya. Iya itu. Padahal kan pasti tokoh-tokoh itu pasti tahu, kan nggak mungkin mereka nggak tahu Quran, hadis gitu, nggak mungkin gitu loh. Tapi kan mereka mentolerir itu gitu. Nah sekarang yang begitu tuh dianggap sebagai tidak Islami gitu. Itu yang padahal untuk menyebut Islami itu sebenarnya kompleks kan, bukan hanya kerudung gitu. Betul. Bukan hanya kerudung tapi semua hal gitu. Betul. Jadi poinnya tadi menarik itu poinnya Guru Gembul itu. Jadi sebenarnya harus yang tantangannya adalah gimana supaya umat Islam itu bisa menangkap elat ya, rasio legis dari sebuah perintah agama gitu. Misalnya soal perintah berhijab, itu kan yang penting agar perempuan dilindungi di publik gitu kan, di dalam kehidupan publik. Nah, pertanyaannya kalau memang dalam sebuah kultur lain itu perlindungan publik terhadap perempuan itu bisa terjadi tanpa harus melakukan tadi jilbab, gitu kan sebenarnya ya harusnya kita terima gitu sebagai fakta. Di Indonesia toh aman gitu kan, gitu misalnya. Jadi hijab itu kan itu syar'i, tapi pribadi. Ya itu. Nah itu gimana caranya Guru Gembul menanamkan spirit bahwa itu syar'i tapi pribadi, yang implikasinya jangan menjudge. Jangan menjudge orang lain yang berbeda. Sebenarnya inti dari sikap toleran kan itu sebenarnya kan. Menjudge itu kan sama sekali nggak boleh, Pak. Jadi misalkan ketika ada orang yang mengatakan ini kamu bakal masuk neraka karena kamu gini. Nah, orang yang mengatakan itulah yang masuk neraka sebenarnya kan. Iya, makanya. Iya, mendahului itu. Jadi ya jangan dijudge. Jadi misalkan ya, berhijab itu kewajiban, tapi kewajiban pribadi. Kalau misalkan ada orang yang tidak melakukan itu, ya kalau misalkan kita mau ajak baik-baik ya silakan, tapi kalau jangan sampai ngejudge. Sama seperti misalkan banyak sebenarnya yang itu yang kontroversi anaknya Ridwan Kamil yang lepas jilbab itu loh. Itu kan bagaimana dia dibully
Ya padahal. Iya kan, Ya, maksud sudah saya, itu. jadi keputusan melepas jilbab atau atau pakai jilbab itu kan personal harusnya kan, itu kita hormati aja. Tapi yang terjadi kan enggak. Misalnya ada artis yang tadinya berjilbab nggak berjilbab, itu kan bulian, dan banyak bulian itu anonim. Iya. Jadi di medsos itu kan bulian-bulian yang kejam dan sadis itu banyak yang anonim gitu. Jadi Saya sini Pak, saya berasumsi bahwa salah satu masalahnya itu adalah karena masyarakat kita itu di zaman dulunya itu adalah masyarakat komunal yang yang relatif tidak memahami hak-hak publik dan hak-hak privat. Mereka tidak bisa membedakan mana urusan publik, mana urusan privat. Jadi dan ini masuk, misalkan hal yang sederhananya, ketika kita mau melaksanakan undangan pernikahan, kita orang-orang kita biasa saja sampai nutup jalan dan bikin macet demi urusan pernikahan itu. Itu apa tidak takut nanti si pengantinnya itu dikutuk gitu sama pengendara jalan? Apa enggak gitu? Tapi itu terjadi. Kalau misalkan saya nggak tahu di Jakarta, tapi di Bandung itu karena kawasannya padat, orang-orang tuh nggak tahu, pokoknya setiap nemu tanah kosong pakai bakar sampah di situ. Asapnya kemana-mana. Dia tuh nggak ngerti mana itu milik publik, mana itu milik privat. Ketika misalkan ada jalan raya, itu bisa jadi garasi di Indonesia, itu tinggal ditutupin aja mobilnya. Nah, karena kita itu gagal untuk bisa memahami mana ini hak milik pribadi dan kepentingan pribadi dan mana ini kelompok, maka termasuk juga pada dosa. Ketika misalkan ada orang yang melakukan korupsi, kita menganggapnya sebagai kejahatan, tapi kita tidak menganggap itu sebagai sebuah dosa. Sedangkan kalau misalkan makan babi, kita menganggap itu dosa dan dibully habis-habisan. Saya pernah misalkan mengeluarkan pernyataan di satu podcast, ketika ada seorang Muslim mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim makan babi, lalu dia dihujat karena penistaan agama. Karena apa argumentasi dari penistaan agama itu adalah karena mengucapkan kalimat yang sakral untuk melakukan kejahatan. Lalu bukankah pejabat publik kita melakukan itu? Saya bersumpah demi Allah. Lalu dia korupsi. Dia bersumpah dengan sesuatu yang sakral demi Allah, lalu dia melakukan kemaksiatan yang luar biasa. Kenapa yang ini dianggap penistaan terhadap agama, sedangkan itu dianggap sebagai hukum pidana biasa saja? Harusnya itu yang lebih dianggap sebagai penistaan agama gitu. Atau dan itu guru kumpul dibully gara-gara ngomong itu. Itu misalkan kasus korupsi Al-Quran. Kenapa nggak disebut itu penistaan agama? Kan Al-Quran sesuatu yang sakral, betapapun itu mushafnya gitu ya. Yang dikorupsi itu mushafnya. Ya tapi kan itu sakral. Mushafnya doang nggak ada seorang satupun muslim di dunia ini yang mau nginjek mushaf Quran, tuh nggak ada yang mau. Itu kan artinya sakral. Jadi kalau misalkan korupsi di situ artinya dia penistaan agama. Tapi kenapa enggak? Karena kita tuh kalau misalkan makan babi itu dosa pribadi. Tapi kita nganggapnya itu dosa sosial. Sedangkan korupsi itu dosa sosial. Kita nganggapnya itu urusan pribadi. Sampai saya mohon maaf, kemarin ada beberapa ustadz yang ketika saya ngomong, ustadz ini korupsi, ustadz ini korupsi. Saya bilang gitu. Terus mereka bilang, aib akhi, jangan disebarkan kemana-mana. Dosa publik itu gak ada yang urusannya dengan aib. Aib itu menyangkut urusan dosa pribadi. Betul. Jadi ketika misalkan saya mohon maaf ya, ini mah contoh aja. Ketika saya misalkan melampiaskan hasrat seksual saya pada seekor kucing, misalkan, nah itu ekstrim banget contohnya. Ya misalkan ya, itu dosa pribadi. Gak ada yang tahu, gak usah dibahas, gak usah dikasih tahu ke siapa-siapa. Itu karena itu dosa pribadi. Tapi kalau misalkan saya mencuri, saya melakukan korupsi, atau misalkan mencuri uang rakyat ya. Ya. Kalau misalkan berzina itu dosa pribadi, tapi memperkosa itu dosa publik. Nah ini banyak yang nggak bisa di ini. Kemarin ada misalkan pesantren gitu ya yang melakukan bullying, siksaan kepada ininya. Saya sampaikan ke publik. Terus kenapa menyebarkan aib Muslim terus-terusan? Ini bukan aib, ini bukan aib. Yang aib itu yang pribadi gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang sosial ya silakan. Makanya dulu tuh saya misalkan ada kasus seorang ulama besar di Indonesia atau dai besar, pengaruhnya besar sekali di Indonesia pada waktu itu, sekitar 10 tahunan yang lalu lah. Kemudian tersebar chat mesumnya
misalkan, saya bilang sama semua subscriber saya, jangan bahas pada bagian itunya, karena itu gibah, itu dosa pribadi, urusan dia, kita gak peduli aja. Tapi ketika misalkan dia melakukan tindakan-tindakan yang intoleransi, ketika dia mengajak orang memprovokasi untuk melakukan sesuatu yang buruk, nah itu kita, kita kritik, kita lawan itu, gitu. Nah, kita tidak bisa memahami itu, mana yang sosial, mana yang privat, sehingga hijab itu pribadi, tapi kita rongrong terus ngomong gitu ya. Dan kadang-kadang ini, jadi kan ada yang modusnya itu, caranya itu dengan judgmental ya, berkata kasar apa gitu ya. Ada juga yang caranya halus, seakan-akan dia niatnya baik gitu ya, tapi patronizing gitu. Jadi malah bikin kesel gitu. Misalnya, semoga kamu dapat hidayah gitu. Terus atau kan ini sekedar ngasih tahu gitu ya. Apa sih istilahnya itu yang pokoknya toxic positivity. Iya, pokoknya seakan-akan dia itu peduli gitu ya. Padahal siapa, dia nggak kenal nggak apa gitu. Tapi komentarnya itu selalu begitu gitu. Jadi resek dengan urusan orang lain gitu. Yang dianggap tadi itu dianggap sebagai menyimpang dari agama gitu. Padahal itu ya tadi ranah pribadi dan ranah publik itu harus dipisah gitu. Tapi sebenarnya menurut saya yang paling utama soal judgement. Kenapa orang beragama itu kemudian dampaknya itu selalu judgmental terhadap orang yang berbeda gitu. Bisakah kita berislam tanpa menghakimi? Ini itu. Tadi kan misalnya contoh-contoh yang tadi seruput, Pak. Silakan. Memang ini acara seruput. Tadi yang contoh-contoh ini sambil kita ini bagian akhir lah ya dari diskusi kita. Tadi kembali ke soal awal, contoh-contoh yang dikemukakan oleh Guru Gembul ya, tokoh-tokoh Islam atau pejabat-pejabat yang tadi berislam dengan cara menegaskan keislaman dengan cara fokus pada pribadi, asketisme. Perbaikan akhlak lah ya, zuhud lah, menghindari dunia. Menghindari dunia. Nah itu kan pribadi dan dia kan nggak menghakimi orang lain. Enggak. Jadi betul-betul beragama tanpa menghakimi. Nah yang sekarang kan beda. Beragama itu, berislam itu seakan-akan atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dia tak segan-segan menghakimi yang dia nggak kenal gitu loh. Itu yang terjadi gitu. Itu gimana menurut Guru Gembul ini? Ini sebagai refleksi terakhir. Ini ada yang menarik gini. Jadi ini refleksi terakhir. Islam itu saya ilustrasikan sebagai air yang jernih, yang bersih. Umatnya jernih bersih, mengalir begitu indahnya. Tapi ada satu waktu air itu mulai tercemar sedikit demi sedikit. Ketika dia tercemar sedikit demi sedikit, kemudian ada orang-orang kapitalis yang menjual air bersih, dibotolin, kemudian dia jajakan, dia jual. Padahal sebenarnya itu sejak awal air itu bukan barang ekonomi. Air itu produk bebas. Semua orang bisa mengakses air bersih. Sebagaimana udara ya? Iya, sebagaimana udara. Ya. Tapi karena dia tercemar, maka kemudian ada yang mengkapitalisasikan, membotolinya, dan kemudian menjualnya. Itu menjualnya. Nah, demikian pun Islam. Islam itu, kita sudah punya Quran, kita sudah punya sunnah. Kita berhak untuk menikmati kedekatan kita pada Tuhan. Kita berhak untuk bisa menyelami Islam. Itu karena Quran dan sunnah itu sudah cukup. Tapi karena ini terlalu mudah, maka ada makelar-makelar yang tidak ingin. Jadi akhirnya apa? Sama seperti yang jualan air di botol itu, kamu tidak boleh baca Quran dan sunnah kalau tidak menggunakan penafsiran dari kami. Kamu tidak boleh baca Quran kalau tanpa guru yang begini dan begini. Jadi kalau dalam Islam awal itu, kalau kamu bingung cari di Quran, kalau bingung juga di sunnah. Kalau bingung juga baru bertanya sama ulama. Kita dibalik sekarang. Kalau kamu bingung, tanya sama ulama ini karena ulama ini lebih gini. Nah, karena kita sekarang berislam itu dengan bantuan makelar-makelar yang ada di situ itu, maka kita sekarang menyanjung makelar itu, penafsiran itu. Jadi penafsiran bahkan lebih sakral daripada Quran dan Sunnah sendiri. Dalam Quran dan Sunnah, kita tuh nggak usah berdebat terkait dengan hal-hal yang sakral. Tapi sekarang orang Islam berdebat semuanya terkait dengan sesuatu yang sakral. Semuanya. Masalah akidah kita perdebatkan, masalah apa kita perdebatkan. Nah, inilah yang akhirnya
membuat orang-orang Islam itu sekarang jadi menjudge orang lain. Menjudge orang lain itu karena apa? Karena dia bukan ngikuti Quran dan Sunnah, dia ngikuti ulama dari aliran tertentu yang berantem dengan ulama dengan aliran yang lain. Jadi pengikutnya Ustadz Basalamah akan menghakimi orang-orang yang mengikuti Kiai atau Quraisy Shihab misalkan soal ini. Kan sebenarnya kalau di dalam Quran dan Sunnah mah gak ada cerita bahwa yang tidak pakai hijab itu kita gapain, kan gak ada, gak ada. Adanya itu adalah setelah ulama ini mengeluarkan fatwa, kemudian ulama itu mengeluarkan fatwa, kemudian ulama ini mengeluarkan fatwa, dan ya karena akhirnya ada maklar-maklar itu kita ngikutin itu, bukan kita ngikuti dan menikmati agama Islam secara inherent gitu. Kita jadikan Islam itu sebagai bagaimana cara kita hidup, enggak. Tapi Islam itu justru malah kita simpen di luar. Mau berislam, tanya ke Ustadz Anu, ini hukumnya apa? Tanya ke Ustadz Anu. Bisakah kita misalkan baca Quran dan Sunnah? Oh, nggak bisa, nanti kamu sesat. Kamu kan cuman bukan ini. Jadi akhirnya kita tuh eksklusif Quran dan Sunnah itu ya hanya dibaca tanpa tahu maknanya. Kemudian kalau mau tahu maknanya kita harus datang sama orang yang lain. Ini persis sama seperti kejadian di India ketika agamanya Brahmanisme. Ada kitabnya, tapi orang-orang nggak boleh mengaksesnya. Harus melalui kalangan Brahmananya. Kemudian di Kristen abad ke-8 juga sama. Ada Alkitabnya, tapi orang-orang Kristen tidak boleh mengaksesnya. Harus melalui pendetanya. Dan dua fenomena itu menghancurkan peradaban mereka. Kristen di abad pertengahan hancur, pas Brahmanisme sebelum zaman Upanishad juga itu tidak berkembang zamannya. Hindu berkembang itu setelah Upanishad. Nah, Islam kebalik. Kalau dulu Kristen awalnya gitu, sekarang tidak. Hindu dulunya gitu, sekarang tidak. Islam dulunya tidak gitu, sekarang gini. Jadi akhirnya kita menjudge orang lain begitu, kita menjudge orang lain begitu. Nggak ada di Quran dan Sunnahnya. Ya sekali lagi seperti yang tadi. Mengadili orang yang tidak menggunakan hijab itu nggak ada di Qurannya. Nggak ada di hadisnya, nggak ada. Yang ada itu adalah fatwa atau pernyataan atau tafsiran dari ulama itu ketika memahami ayat ini, ayat ini, ayat ini. Dan itu bukan satu-satunya fatwa gitu ya. Ya, fatwa bukan. yang ulama lain bisa beda gitu kan. Dan itu yang tidak dilihat gitu. Misalnya kayak soal Pak Quraisy Shihab berpandangan tentang hijab aja kan dianggap sebagai, bayangin seorang pakar tafsir gitu kan. Pandangannya tentang hijab itu dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang gitu loh. Padahal ini kan tafsiran gitu. Jadi kredibilitas beliau sebagai pakar hancur gara-gara satu tema. Jadi kepercayaan publik pada beliau itu dirusak hanya gara-gara satu tafsiran itu. Padahal kan lebih banyak tafsiran, dan kalau misalkan tafsiran ya setiap orang juga pasti ada yang tafsirannya misalkan berbeda dengan. Betul. Ya, tapi ya begitulah. Kita fokusnya itu ke hijabnya, kita nggak pikirin soal pendapat Pak Quraisy Shihab tentang yang lain gitu. Fokusnya ya hijabnya itu aja gitu. Betul. Oke, Guru Kumpul, terima kasih atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.